Law of Assumption Neville Goddard. Law of Assumption Neville Goddard secara konsep berbeda dengan hukum Law of Attraction. Namun pada sisi prakteknya ya sama saja nih, sami mawon. Ini sama halnya dengan makan siang yang nasinya diwadahi piring beling atau piring plastik. Ya jenis piringnya apapun kan, yang penting makanannya enak dan bisa dinikmati secara normal itu ya. Jadi nggak begitu penting sebenarnya membeda-bedakan. Namun pada kesempatan ini saya akan menyajikan konsep hukum asumsi Neville Goddard seperti yang seharusnya, supaya tidak menjadi banyak pertanyaan. Hukum asumsi Neville Goddard mengatakan, you attract what you are. Artinya adalah Anda menarik hal-hal seperti halnya diri Anda. Kalau diri Anda plus, maka yang serba plus akan tertarik kepada Anda. Kalau diri Anda minus, maka yang serba minus yang akan datang kepada Anda, tak terhindarkan. Lalu apakah makna you are di sini? You are, bila ditilik dari ilmu psikologi, memiliki dua unsur, yaitu sistem kepercayaan Anda, sistem kepercayaan saya, atau mindset lah istilahnya yang lebih populer, dan juga sikap perilaku. Jadi ada sistem kepercayaan atau mindset dan sikap perilaku. Sistem kepercayaan Anda atau mindset akan menentukan sikap perilaku Anda. Dan hal ini berlaku sebaliknya. Mengubah sikap perilaku secara berulang akan mengubah sistem kepercayaan Anda. Jadi rumusnya adalah diri kita, diri Anda, diri manusia adalah penjumlahan dari mindset dan sikap perilaku. Saya memiliki cerita seorang wanita yang beberapa tahun silam yang menikah dengan seorang pria begajulan. Begajulan itu ya pria sakleme dhewe ya. Pria ini diam-diam berselingkuh dengan kawan kerja dan di rumah sering melakukan KDRT terhadap istrinya tersebut. Walhasil sang istri lama-lama tak tahan juga diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka bercerai. Jadi wanita ini mengalami pengalaman yang pahit yang begitu dalam sehingga membentuk keyakinan bahwa pria adalah makhluk begajulan, tukang selingkuh dan pelaku kekerasan. Menjadi janda muda rupanya membuat wanita ini sedih. Ia sering menerima gunjingan dan bahkan kritikan dari keluarganya sendiri. Orang tuanya sangat mengharapkan ia segera menikah lagi. Apalagi ia belum punya anak dari perkawinan sebelumnya tersebut. Maka ia mulai membuka diri lagi terhadap pria-pria baru. Nah singkat cerita, datanglah seorang pria baik-baik yang kemudian menjadi suaminya yang kedua. Namun dalam perjalanan waktu, suami ini tidak enjoy dengan sang wanita. Sang suami baru ini merasa selalu dicurigai, merasa terkekang kebebasannya, dan selalu muncul kecemburuan yang tidak wajar dari istrinya bila ia bersama dengan wanita lain yang kebetulan berelasi dengannya. Dan keadaan ini akhirnya memuncak juga hingga pada akhirnya pria baik-baik ini memilih cerai. Dan wanita itu pun kembali menjanda seperti sebelumnya. Sahabatku, wanita ini kembali menjanda, sudah mendapatkan suami pria baik-baik. Suami ini adalah pria kualitas PIS atau pria idaman sejati. Tetapi mengapa ya terjadi perceraian yang tak diharapkan? Sesungguhnya wanita ini menarik pengalaman buruk perceraian karena memang begitulah kondisi dirinya. You attract what you are. Atau dalam kasus ini, she attract what she is. Pada pernikahan keduanya, justru dia sendirilah yang menciptakan perceraian itu karena ia di dalam kedalaman alam pikiran bawah sadar percaya bahwa seorang pria adalah makhluk begajulan, tukang selingkuh, dan pelaku kekerasan. Jadi ia menikah karena tekanan sosial yang menimbulkan rasa malu sebagai janda muda. Dan keyakinan itu memunculkan sikap perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan pada relasi dengan suaminya. Wanita ini sangat sedih meratapi nasibnya. Lantas ia makin malu dengan status janda kedua. Ia tegang urat dan mulai berjuang untuk mendapatkan suami lagi. Padahal letak masalahnya adalah pada dirinya. Ya ingat ya, you attract what you are. She attract what she is. Pada kasus ini, wanita tersebut sebetulnya perlu seorang ahli terapi pikiran alam bawah sadar manusia. Mindsetnya yang berupa asumsi-asumsi penilaian terhadap pria maupun dirinya sendiri harus diubah. Sehingga diharapkan
sikap perilakunya pada pria juga berubah. Ya untunglah ia pergi ke ahli terapi di sebuah universitas di Jakarta ya, di mana saya mengajar di situ. Ia dilatih untuk membentuk pola asumsi-asumsi baru tentang dirinya dan tentang pria. Awal tahun 2022, secara tak sengaja saya bertemu dengan wanita ini bersama seorang pria anggun dan seorang anak balita di sebuah klinik tes swab COVID-19. Rupanya asumsi-asumsinya mengenai pria maupun mengenai dirinya memang benar telah berubah ya, sehingga sikap perilakunya menjadi kondusif untuk suatu relasi yang harmonis. Seorang pria ternyata telah menikahinya dan menjadi keluarga yang harmonis. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan usia 2 tahun yang manis sekali. Nah, kini ada PR buat Anda untuk mengubah diri Anda. Diri Anda yaitu mengubah mindset dan sikap perilaku. Ubahlah mindset dan sikap perilaku menjadi orang makmur. Maka kemakmuran yang akan datang kepada Anda. Ubahlah mindset dan sikap perilaku sebagai orang yang lebih sehat. Maka Anda akan memiliki badan yang bugar dan segar. Ubahlah mindset dan sikap perilaku sebagai orang yang lebih ceria, maka hari-hari Anda akan penuh tawa dan keriangan. Ubahlah mindset dan sikap perilaku Anda sebagai seorang pemenang, maka kemenangan-kemenangan yang akan menjadi milik Anda. Ubahlah mindset dan sikap perilaku sebagai pecinta, maka cinta suci akan datang kepada Anda dari segala arah. Pokoknya kuncinya adalah ubah diri Anda dulu. Ubah diri Anda dulu. Ubah mindset dan sikap perilaku Anda. Maka yang lain-lain itu akan ngikutin sendirinya dengan gampang. Nggak usah dipikirin. Oke, begitu ya cara kerja hukum asumsi Neville Goddard. Semoga memberikan pencerahan untuk hidup Anda yang lebih jaya wijaya. Matur nuwun ya Mas dan Mbak semua.